Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 798, alinea ketiga, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ammal muslimuna, adapun orang-orang Islam atau Muslim, fahumul ladzina yastamilu tasawwuruhum al-i'tiqadi ala imani billahi. Mereka adalah orang-orang yang tercakup dalam persepsi akidah mereka tentang iman kepada Allah wa rusulihi dan utusan-utusannya, jami'an semuanya, bila tafriqatin, tanpa ada garis-garis dikotomi, tanpa ada pemisahan-pemisahan. Fakulur rusuli indahum, semua utusan Tuhan itu menurut mereka maudhi'un i'tiqad. Maudhi'u i'tiqadnya adalah merupakan letak atau pusat dari akidah, wahtiram, dan juga penghormatan. Wa kullu diyanati samawiyati, dan semua agama langit. Agama langit ini adalah agama-agama yang punya rasul, punya kitab suci, dan punya Tuhan. Ada Tuhan, ada Nabi, dan ada rasulnya, dan itu adalah urutannya dari Nabi Ibrahim yang disebut dengan agama langit, yang turun wahyunya dari langit. Tapi agama yang munculnya dari pengumpulan budaya, mitos-mitos, kepercayaan yang ada di bumi ini, sebutnya agama bumi. Dinus samawat dan dianatus samawiyah dan dianat ardiyah. Nah, semua agama-agama langit indahum, mereka adalah hakun, adalah benar. Diyakini semua agama langit adalah benar. Malam yaqa fiha tahrif, kalau belum ada distorsi di dalamnya, belum ada tasyuih, belum ada pemalsuan, belum ada penyimpangan. Kalau masih asli, ya kita harus mengakui kebenarannya. Itu terlepas nanti masing-masing agama mengklaim dirinya yang masih asli, agama yang lain sudah ada distorsi. Nanti di dalam agama, satu agama saja antar kita, umat Islam, itu jangan kaget ketika masing-masing mengklaim dirinya paling benar, yang lain tersesat, saling sesat menyesatkan. Itu yang terjadi. Ini teorinya begitu, ini teorinya. Ya, praktek di lapangannya tidak demikian. Kita saling menyesatkan satu dengan yang lain. Bahkan bukan hanya saja, sampai kepada pembunuhan. Iya, pembunuhan massal terhadap ideologi-ideologi yang berkembang pada zamannya, seperti seperti Mu'tazilah. Itu tercatat sekitar 10.000 intelektual muslim habis dibantai oleh mereka. Pada siapa? Ya mereka, musuh-musuh mereka adalah politik. Ya. Fala takunu 'inda idzin min dinillah. Jadi kalau sudah ada penyelewengan, ada pemalsuan, yaitu tidak termasuk dinullah. Itu. Nanti kita bicarakan. Pemalsuan itu ada. Di dalam hadis saja
Konon diceritakan Imam Bukhari itu menseleksi 600.000 hadis. Yang lolos dinyatakan sahih itu hanya 14.000 hadis. Jadi 500 plus 86.000 hadis, 586.000 hadis dinyatakan palsu. Makanya hadis Sahih Bukhari itu ya as-sahhu kitabin ba'dal Quran, itu Sahih Bukhari itu hanya 14.000 yang dinyatakan sahih. Yang tidak sahih sekian ribu. Berarti ada pemalsuan enggak? Ada hadis palsu enggak? Ada enggak? Jujur ngomong, ada enggak hadis palsu? Ada. Lebih banyak dari yang sahih. 500 berapa? 86.000 hadis dinyatakan palsu. Yang sahihnya 14. Berarti pemalsuan hadis ini sangat masif sekali. Luar biasa. Yang 14 ini kamu yakin enggak semuanya sahih? Benar-benar sahih, nggak kecolongan gitu. Nanti kita bicarakan semuanya kan gitu. Jadi artinya bahwa klaim dirinya masing-masing sebagai agama yang murni asli, semua juga mengklaim asli dan murni, dan yang lainnya sudah terjadi pemalsuan. Itu yang terjadi seperti itu. Inda idin min dinillahi wa in baqiya fiha janibun lam yuharraf. Jadi kalau ada pemalsuan dalam suatu agama, ya kita tolak sebagai agama yang tidak benar. Sekalipun ada sisi yang benarnya, yang tidak dipalsukan, yang otentiknya ada sebagian, tetap dinyatakan palsu semuanya itu. Itu resikonya. Dan saya mau mengatakan jujur, kamu meyakini agamamu murni asli benar semua? Jujur aja dah. Ini nanti kita bicarakan lebih jauh. Jadi artinya bahwa kita jujur saja. Ini satu intinya mah. Saya ini satu tujuan saya ngomong banyak-banyak ini. Sudah stop, berhenti, jangan lagi saling bertengkar, kafir mengkafirkan, sesat menyesatkan, bid'ah membid'ahkan satu dengan yang lain. Kader pada beli berueh. Kita sama-sama tidak tahu. Sebentar dulu. Yang paling pokok dalam beragama, tiang agama itu as-sholat. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad haddamad-din. Sampai yang meninggalkan sholat berarti menghancurkan agama. Inna awwala ma yuhasabu bil mar'u yaumal qiyamah as-sholatu. Amalan yang pertama-tama akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Banyak hadisnya kan? Nabi sendiri kan mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Nah, setelah Nabi meninggal, kemudian 150 tahun kemudian, para ulama berijtihad untuk mencari, mengumpulkan berbagai prasasti, artefak, dalil-dalil, ya, referensi-referensi tentang sholat. Ternyata hasilnya tidak sama. Kalau hasilnya tidak sama, berarti sama-sama tidak
mereka dalam berijtihad, mereka tidak menemukan tanda-tanda atau bukti-bukti yang meyakinkan bahwa Nabi sholatnya seperti ini. Di dalam baca Fatihah saja, la sholata liman la fatihata lah, tidak sah sholat orang yang tidak baca Fatihah. Ada yang berpendapat bahwa yang penting baca ma tayassara minal Qur'an. Wa idza kuntum ila sholati faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kalau kamu sholat, bacalah yang paling mudah. Apa yang paling mudah? Ya kulhu sama Al-Kautsar. Sah nggak? Ya sah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Ruku. Sah nggak? Sah. Mata ya sarang minal. Rakaat keduanya setelah setelah takbir, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak baca Fatihah, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus ruku. Saya nggak salat. Iya, tanpa Fatihah. Ma tayassara minal Qur'an. Ada lagi yang harus baca Fatihah. Yang baca Fatihah juga berbeda-beda lagi. Ada yang baca Fatihahnya pakai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang tanpa basmalah, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Alasannya apa? Yang tidak baca basmalah beralasan bahwa basmalah itu bukan bagian surat Al-Fatihah. Jadi kalau baca basmalah ya sholatnya nggak sah karena nambah-nambah. Imam Syafi'i yang kita sebagai pengikut Imam Syafi'i, saya juga mazhabnya Imam Syafi'i ini gelem busung. Bukan dengar saya sih. Mungkin dikira saya Mu'tazilah, Tasyi'ah barangkali. Ya saya gelem busung aja, karena sumpah. Buat ngandel kah? Saya banyak orang menuduh Syiah, Mu'tazilah, macam-macam lah. Nah, itu baca Bismillahirrahmanirrahim karena Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua. Kalau yang tidak baca basmalah langsung Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama, Ar-Rahmanirrahim ayat kedua dan seterusnya. Oke. Nabi Muhammad kan bilang sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah seperti kamu melihat aku salat. Nah, bagaimana salat Nabi? Baca Fatihah enggak? Enggak tahu. Baca Fatihahnya ada basmalahnya juga sama-sama enggak tahu. Kalau ada yang petunjuk yang pasti Nabi Muhammad baca basmalah, berarti kita tetapkan, kita pastikan yang tidak baca basmalah tidak sah salatnya, kan gitu. Berarti bisanya berbeda pendapat, berarti sama-sama tidak tahu. Jadi dari mana sholat kita ini? Bukan berdasarkan Quran, bukan berdasarkan hadis, tapi berdasarkan ijma'ul ulama. Kita cukup ulama. Iya kan? Ijma'ul ulama, ya udah selesai. Ya, kita juga tidak bisa mengintai kembali Nabi sholatnya kayak apa ya. Tapi di hadis kan macam-macam sholatnya. Nabi Muhammad lagi sholat, cucunya gendong. Lagi main-main dia gendongan, mungkin jaran-jaranan barangkali cucunya ini. Sampai Nabi Muhammad itu rukunya lama sekali, sujudnya lama sekali. Menunggu sampai cucunya turun. Ada lagi sholat, lagi baca, lagi berdiri, anaknya nangis, digendong. Nah, di sini usum nggak lagi sholat gendong anaknya digendong? Disewotin. Kalau saya pernah lihat di Mekah di Ka'bah ada orang perempuan lagi sholat, anaknya kecil. Dia baru sholat, baru melepet kecilnya anak. Terus bajunya lengannya kelihatan, ininya nggak pakai jilbab, pakai kerudungan, jalan lembutnya kelihatan. Sholat di Ka'bah seperti itu.
Ya mungkin dalam mazhab mereka bahwa batasan auratnya tidak seperti kita. Jadi hanya kita orang Indonesia yang sholatnya paling tertib, paling apik kita. Diinjak sejen malah kamu kenapa? Ya, nggak ada muka tadinya di kita ini. Semua betul-betul muka dan telapak tangan itu saja yang terlihat, yang lain tertutup. Nah itulah. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui agama mana yang masih murni, persis, otentik seperti adanya. Nah ini kan jadi persoalan. Jadi persoalan yang kita bicarakan itulah, maka akibatnya nggak usah sebutin namanya. Mazhab A menyatakan mazhab B sesat. Ada nggak mazhab menyesatkan mazhab yang lain? Ada nggak? Nggak ada. Agama mazhab Syiah disesatkan nggak? Fatwa MUI disesatkan? Iya disesatkan. Sesat kan? Nah orang Syiahnya menyesatkan nggak? Ahlussunnah wal Jamaah? Sama aja. Saling. Ya kalau begitu sesat semua dong. Siapa sih bener? Ya itu persoalannya. Saling sesat, menyesatkan. Ini bilang bid'ah. Ya saya bilang kamu juga bid'ah. Bid'ah kan macam itu. Nah ini ya pasal-pasal hal-hal yang menimbul yang krusial semacam ini, yaitu sudah kita tutup ya, selesai. Yuk ke depan kita saling menghormati saja, apapun mazhabmu, apapun agamamu, kita saling menghormati demi menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Setuju nggak gitu? Nanti kalau kamu mengklaim saya pasti masuk surga, insya Allah saya tunggu. Nanti di akhirat Anda masuk surga enggak? Gitu aja kok. Kalau Anda yakin masuk surga, tak tunggu. Nanti saatnya di hari akhirat akan petongkolongi surganya. Kamu masuk surga enggak? Ya kan gitu. Itu jadi persoalan. Nah, ini kan teorinya seperti itu. Kita mengakui kebenaran agama yang masih asli, yang belum dirobah-robah gitu. Nah, sekarang ini semua agama di dunia ada nggak yang masih asli itu? Dalam perjalanan sekian ribu tahun bersama berkembangnya peradaban, bisa ada nggak yang masih asli gitu? Kitab aja. Nah itulah, saya tidak mau berdebat dalam hal ini, gitu aja. Yang penting mah tujuan saya jangan mengklaim Anda merasa dirinya paling benar sendiri, itu aja kok penting mah. Atau saya salah ngomong gini nih? Iz an-dina wahdatun wa hum yatasawwaruna al-amra kama huwa fi haqiqatihi. Karena agama itu adalah merupakan satu kesatuan dan mereka memberikan persepsi terhadap masalah ini apa adanya menurut hakikatnya. Ilahan wahidan, Tuhan yang satu. Irtadolid nasi dinan wahidan, yang diterima bagi manusia adalah satu agama. Wa wada'a li hayatihim manhajan, dan Allah juga untuk kehidupan manusia telah diberikan manhaj atau cara atau pola wahidan yang satu. Wa arsala rusulahu ilan nasi, dan Allah juga telah mengutus rusul-rusul kepada manusia bihadzal dinil wahid, dengan agama yang satu ini. Wa hadzal manhajul wahid, inilah manhaj yang satu. Wa mauqibul imani, dan mauqib iman, ya, kelompok iman, fi hissihim, dalam perasaan mereka, mausulun, bersambung, ya, yuquduhu Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad
wa ikhwanuhum, langsung dipimpin oleh Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad dan saudara-saudaranya minar rusuli, dari para rasul, salawatullah alaihim wassalamuhu alaihim jami'an, wa nasabuhum dan nasab mereka sendiri hum ila hadzal mauqib, pada kelompok ini al-mausul yang bersambung, arif adalah asli dan tulen, wahum hamalatu hadhil amanah, mereka lah yang membawa amanah ini, al-kubra yang besar ini, wahum warathatuhu, mereka adalah pewaris hadzal khair, kebajikan ini, al-mausul yang bersambung, ala tuli tariq, sepanjang jalan, al-mubarak yang diberkahi oleh Allah. La tafriqata wala uzlata, tidak ada pemisahan-pemisahan, tidak ada pengasingan-pengasingan, walan fisal, dan tidak pemisahan-pemisahan, wa ilaihim wahdahum, hanya kepada mereka sajalah intaha ya mirathu ad-din, pewarisan agama al-haq yang benar, walaysa wara'a ma indahum illa al-batil wad dalal, selain itu tidak ada yang lain kecuali kedolalan dan kebatilan semuanya. Ini yang saya maksudkan, bahwa agama yang benar agama satu, yaitu yang dibawa oleh para nabi-nabi Nuh, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi siapa lagi, Nabi Musa, Nabi Muhammad dan seterusnya. Itulah agama yang benar. Nah, kalau yang ada di Asia, nabinya siapa? Itu menjadi masalah juga. Jazirah Arabia kering kerontang, nggak ada air, hanya batu-batu panas dan pasir-pasir padang Sahara. Pakaiannya masih pakai kulit kambing, rumahnya masih pakai tenda-tenda, nggak pernah pakai sepatu, belum ada odol, masih nomaden, masih berpindah-pindah. Cina sudah sekian ribu tahun sudah punya kerajaan besar. Asia itu sudah punya peradaban yang tinggi, bukan main, lebih dari mereka. Ya, kalau di sana nabi-nabi itu di Timur Tengah semuanya. Kalau Asia termasuk enggak? Ya, ini yang jadi persoalan. Apakah Tuhan tidak tahu di Asia ada peradaban yang lebih besar? Ini kan yang jadi persoalan kan ya. Dan akhirnya saya menanya, apakah kamu betul-betul turunan Nabi Adam bukan? Atau siraman yang kertek, salah? Teori Darwin nih. Boleh jadi, cuma pada aja. Nah itu. Jadi artinya ini banyak persoalan yang sifatnya nanti kita bicara tentang antropologi ya, secara umumnya kita masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang belum terjawab. Tidak semudah itu kita berbicara seperti ini. Tapi apa yang kita baca itulah bacaan kita, dan nanti kita diskusikan. Terima kasih.